أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Allah bersyukur hari telah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إسرائيل حميد. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي حد من الصلاة. Selain dengan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada Jumat kali ini, alhamdulillah Allah mendatangkan kembali kita di sini untuk memuliakan Allah yang menjadi. Semoga seluruh aktivitas kita dalam perlindungan Allah Subhanahu. Senantiasa mengharapkan doa kita dikabulkan oleh Allah segala bentuknya. Semoga Allah senantiasa kabulkan juga segala keinginan kita kepada Allah Subhanahu. Hadir untuk Allah, izinkan surat Al-Fatih senantiasa berwasiat khusus untuk diriku untuk kalian semua. Mari kita sama-sama terjun yang bisa meningkatkan kualitas iman kita yang mencapai tahun. Sebaiknya itu pada tahun terzawan fa'inna khairan dzalik. Al-ba'du min sa'adah al-mar'ah fi dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang menyebabkan seseorang menunjukkan dirinya berbahagia dunia maupun akhirat dan menjadi seorang
saya yang dirindukan oleh keluarga, terutama oleh anak. Ketika kita mengharapkan kebahagiaan di rumah tangga kita, maka lihat keempat ini apakah ada aturannya. Karena kata Rasulullah, seseorang dikatakan berbahagia akan terbangun kepada empat. Yang pertama Rasulullah sampaikan, antakuna zaujahu salih. Jika di rumah itu ada pasangan yang soleh, pasangan itu yang betul-betul memahami berkaitan dengan rumah tangga, pasangan yang solehah, yang tentu yang kita harapkan dari dunia. Ini yang menentukan kebahagiaan seseorang di dunia. Pasangan itu yang soleh. Maka dikatakan yang kedua, walau latul abdur, dan anak-anak yang menjadi harapan kita. Anak-anak tentu yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, yang bikin enak dipandang sejuk kita. Ini yang kedua. Akan ada rumah tangga kita anak-anak yang soleh yang mampu mendoakan kedua orang tua, maka berbahagia. Hadis kedua rahimahullah. Yang ketiga, Rasul sampaikan setelah yang kedua, yang ketiga berlaku dan senantiasa bergaul dengan salihin dari kalangan orang-orang yang benar. Jadi selama hidupnya lalu bergaul dengan orang-orang yang benar. Dan yang keempat, Rasul sampaikan ayatuna rizqahu fi biladi. Dan dia mencari rezeki di negerinya sendiri. Artinya tidak jauh-jauh mencari rezeki Allah. Tidak mesti meninggalkan anak istri, tetapi dia mencari rezekinya ada di negerinya sendiri. Inilah 4 hal yang kata Rasulullah yang menunjukkan kebahagiaan hidup seseorang dalam rumah tangga. Maka karena itu memohon kita kepada Allah petunjuk supaya kita menjadi ayah yang dirindukan oleh anak-anak. Hadis kedua rahimahullah. Seperti apakah ayah yang dirindukan oleh anak-anaknya? Yang pertama tentu perhatian terhadap anak-anak. Kadang-kadang sendiri kita terlupakan karena jauh di sana, sulit untuk mengontrolnya. Namun tidak ada salahnya kedekatan itu terus kita bangun, sekalipun jauh di mana mendekatkan. Maka bagi seorang ayah bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan anak-anak. Perhatian yang khusus itu dibutuhkan oleh anak-anak. Hadis dari Rasulullah. Makanya kita bangun sholat dengan anak-anak. Sejauh apapun anak kita dimanapun berada, jangan sampai jauh. Bukan hanya fisiknya, dia fisiknya dalam hati mendekatnya. Ini yang sering kita alami terhadap kewajiban kita sebagai orang tua. Yang kedua, setelah perhatian khusus pada anak-anak kita, maka kelekatan bagaimana anak itu supaya nempel dengan kita. Maka kita bangun mulai menyapa dengan itu kata yang satu, dengan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang mendoakan anak kita, bukan malah justru menuntut melaknat. Sekalipun anak kita ingin sadar yang baik. Karena kalau kata seperti kita menempelkan pelaku.
Nah, kalau terlalu keras, dicabut kembali, maka itu akan lupa. Dan kita khawatirkan adalah anak-anak yang dikatakan yatim piatu. Kita akan yakin adanya ayah itu tiada ada di depan mata. Ada di depan mata namun tiada di hati. Kalau itu dikatakan adanya itu dia. Maka yang ketiga, bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang selalu melindungi kita dan ada yang melindungi. Yang ketiga adalah keteladanan dalam berbagai hal, dari mulai tutur kata, perilaku, sikap, dan lain-lain. Anak tidak butuh pembicaraan yang panjang lebar, tetapi butuh keteladanan. Sosok seorang ayah yang menjadi teladan di rumah itu yang dibutuhkan oleh anak kita. Dan kita awali juga menurut psikolog, para ahli psikolog yang sudah ke mancanegara melamar buat ilmu, orang profesor sekalipun dia wali, namun penelitian ini terus dilakukan. Dan Indonesia adalah negara ketiga yang dikatakan pada negara yang senantiasa kehadiran ayah itu tidak ada di rumah, ada namun tidak ada di orang. Fisiknya ada, namun ruhnya tidak. Sehingga anak-anak akan mencari dari ini, mencari sosok-sosok yang lain di luar sana. Inilah tanggung jawab kita sebagai ayah. Jika ingin dilindungi oleh anak-anak kita, jadi kita sama-sama pelajari kembali bagaimana tanggung jawab kita bukan ayah. Bukan hanya mencari nafkah, bukan hanya mengisi perutnya saja, bukan itu. Bukan hanya pendidikannya saja, tetapi seluruhnya harus kita korbankan untuk anak-anak kita tercinta. Korbankan untuk anak-anak kita tercinta. Jangan sampai kita menyesal yang kemudian. Lebih baik kita menyesal sekarang daripada menyesal nanti. Oleh karena itu, tanggung jawab kita tentu sebagai ayah akan dimintai bertanggung jawab. Jadi dikatakan Qur'an 20 10 tentang dia. Walaupun dan kamu sekalian adalah pemimpin hari ini yang akan pertama kali dimintai bisa bertanggung. Oleh karena itu, semoga anak-anak yang kita bina ini dan biasa berharap kepada Allah bisa bersama kami di surga. Subhanallah. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana wa lam yaj'al syai'an la ilaha illallah wa la syarika lahu abduhu wa rasuluhu ila hadirin sekalian. Penyesalan biasanya tidak ada di kamu. Oleh karena itu dari perhatikan untuk pelajari kemudian lebih baik kita mempertanggungjawabkan dari sana. Agar kita kurang perhatian kepada anak-anak kita, hanya sebatas disebutnya dan kita perhatikan, namun ruhnya tidak dibangun, maka akibatnya kita akan ditutup oleh anak kita. Jangankan di akhirat, di dunia saja anak kita akan menuntut bertanggung jawab. Kalau ada seorang anak yang ketika diujian diponis di penjara sampai mati karena melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, kalau itu sangat mempunyai keinginan satu saja atas sanksi dia, apa yang kamu kendali saat ini sebelum hukuman mati menimpa? Dia masih muda. Kata anaknya, aku ingin kehadiran ibu ada di sampingnya. Kalau hadirkan, maka sang ibu penuh
mengunjungi keluarganya dan ibunya, menengok anaknya yang akan berbuat. Maka kata-kata kata ibu apa? Kata anaknya, ada 10 menit ada yang aku sebelum sholat akhirat ini naik apa? Karena yang namanya memang di penjara ada selain masuk di luar. Ya, ada satu lubang yang kecil bisa berhadapan dengan keluarga. Apa yang kamu punya? Aku melihat itu memejamkan mata sekejap saja. Lalu apa lagi? Julurkan dia sekarang sambil menutup mata. Maka tak kalah sang ibu menutup mata dan dia yang dijulurkan ketika itu sekarang menggigitnya sampai si dia putus. Sampai si ibunya menjerit dan menangis kesakitan karena lidah yang dia julurkan itu digigit sepotong oleh anaknya sampai terputus. Dan sang ibu pun kaget. Ada apa? Semuanya pada itu. Ada apa? Dan apa yang terjadi? Kenapa melakukan seperti ini? Wahai saksi tahu, dulu aku pernah menjadi orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, keburukan. Namun sang ibu tidak pernah memburu. Sang ibu tidak pernah memberikan pembelajaran, justru membiarkan dan abai bahwa aku tidak tahu terhadap perbuatan dosa. Maka ketika itu istriku menyadari akan kehilangan. Oleh karena itu, sudah dimaklum. Apalagi kalau dunia keluarga anak kita akan menuntut sebagai imam dan imam. Allah berkata dalam surat Al-Baqarah yang uang besar. Kaya jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka tidak bisa. Dari ujung barat sampai timur, utara sampai selatan, dunia ini penuh dengan api. Kalau tidak kita berlindung kepada Allah, mau kepada siapa kita mohon perlindungan? Maka karena itu kita sama-sama dekatkan diri kita kepada Allah sebagai iman dan iman. Dan hadirkan anak istri kita sama dengan kita untuk menghadapi Allah Subhanahu agar mereka bersama menuju surga. Semoga ya Tuhan memberkati doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakir dan dimuliakan Allah. Apa yang lagi jadi wasilah kali Nabi Sultan Allahumma qul wa liwalidayya wa Rabbana fil liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi a'inni sabili. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana. Allahumma nas'aluka al-huda wal tuqa. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan wa ziyadatan fil 'ilmi wa rahmatan. Atabadan minal wa rahmatan minal. Allahumma awin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wa qat'in. Rabbana atina wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Safnya diluruskan dan Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عمدا بعيدا ويعذبكم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.